Selamat malam, Pak Van. Pak Van, selamat malam. Halo. Malam, Bu Hati. Ya, selamat malam Bu Yani. Ini kayaknya kendala sinyal ya, yang Pak Van itu muter-muter. Iya, ini muter-muter terus ya. Iya. Sini Bu, juga. pindah ke rumah Bu Hati aja. Ayo. Sekalian Ayo, bimbingan. ayo Bu Yani. Kangen nih. Ayo. Yang lain udah masuk ya. Oh iya, nih Pak Van lagi ini. Ini aku muter terus ya. Bentar ya. Mana nih? Oh enggak, Bu Hati juga bisa kan? Bisa. Kok Ini yang lain Bu Epi katanya nggak bisa. oh, bisa ini udah masuk. Cuman ininya muter ya. Kenapa ya? Apa Pak Pan belum bisa ya? Coba semua ngomong. Assalamualaikum. Bisa. Kedengeran? Ke arahnya enggak? Halo, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Bapak. Sehat, Pak. Apa kabar? Baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah masih baik sampai sekarang. Aduh. Masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk berbagi ilmu bersama Bapak-bapak dan Amin. Ibu-ibu. Amin. Aduh. Bapak Ibu Bapak. bolehkah kita memulai? Silakan Pak.
Ya, Pak. Oke, peserta hari ini sudah ada 35 peserta sampai saat ini. Di jam 8 malam kita molor setengah jam ya. Karena kebetulan masih menyelesaikan beberapa kegiatan lagi. Di sini saya sudah share buku panduan penulisan karya ilmiah akhir nurse. Jadi kebetulan ini kemarin disusun oleh saya dan Bu Nelda. Kebetulan Bu Nelda adalah Kaprodi Profesi Nurse sekarang. Dan ini adalah koordinator mata kuliah, saya sendiri. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa karya ilmiah akhir nurse itu adalah mata kuliah yang paling terakhir yang ada di panduan. Kalau Bapak Ibu buka buku panduan yang pernah saya bagikan itu, karya ilmiah akhir nurse itu mata kuliah paling terakhir untuk semester 2. Jadi berapa SKS? SKS-nya hanya 2 SKS saja, namun dengan adanya kian ini itu penentu yang menentukan. Jadi di hasil karya Bapak Ibu biasanya ditulis karya ilmiah akhir ini dipenuhi untuk mendapatkan gelar profesi nurse. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu mahasiswa program studi profesi nurse yang berjumlah 44 orang yang sekarang sudah memasuki semester kedua. Oke, perkenalkan bagi yang belum berkenalan bersama saya, kebetulan saya juga baru muncul di mata kuliah ini. Kebetulan di semester 2, itu mata kuliah saya ada 2 mata kuliah. Mata kuliah manajemen keperawatan dan mata kuliah karya ilmiah akhir nurse. Oke. Nama saya Van Capo. Mohon maaf kalau Bu Yusan dan teman-teman, Bu Ati dan teman-teman, atau Pak Haji dan teman-teman yang sudah mengenal saya. Mungkin ada Bapak Ibu beberapa yang lain yang belum mengenal saya, atau mungkin hanya mengenal nama saya, atau hanya mengenal pimpinan institusi. Selama ini mungkin kita belum pernah bertemu atau berkenalan. Hari ini izinkanlah saya menyapa semuanya di stase atau koordinator mata kuliah di bidang keilmuannya saya di mata kuliah manajemen dan karya ilmiah akhir nurse. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan pertama tadi Bapak Ibu, bahwa kian ini ada pada mata kuliah yang paling terakhir draftnya, apa di kurikulumnya itu mata kuliah paling terakhir. Nah,
Oke. Terima kasih host sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara lagi. Mohon maaf ya, ini bicara baru masuk-masuk langsung berbicara banyak hal. Ini membuat host jadi malas, jadi boring nih, makanya dimatikan sementara dulu untuk pause. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, jadi mata kuliah ini kami desain. Ini turunan langsung dari kurikulum inti ya. Jadi, Pak, kenapa harus ada Kian? Ini ada di kurikulum inti. Dan pelaporannya memang sudah harus ada. Nah, kalau Bapak Ibu dulunya pernah mengikuti atau pernah menyusun skripsi, pasti Bapak Ibu juga akan mencoba melakukan hal yang sama di prodi ini, di prodi Profesi Nurse, yaitu dengan penyusunan Kian. Sebentar kita akan bahas apa itu Kian dan seterusnya dan seterusnya. Nah, siapa pengujinya? Pak, kira-kira adakah pembimbing atau penguji? Iya, betul, ada. Ada pembimbing, ada penguji. Pak, apakah ada biaya? Ya, ada biaya. Jadi, sama persis seperti yang disampaikan di awal dan di SK-kan di draft pembayaran bahwa Kian atau skripsi itu satu mata kuliah yang hampir sama, namun berbeda level atau kelas. Kalau skripsi ada di prodi sarjana keperawatan atau level 5 atau 6, 5. Kemudian kalau Kian itu di level 6 di nurse. Nanti 7-nya magister keperawatan, 8-nya itu spesialis keperawatan, 9-nya itu tuh subspesialis keperawatan. Itu kalau di keperawatan ya, tingkatan-tingkatan di keperawatan. Di KKNI, kurikulum nasional Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu cemas dan khawatir. Metode Kian itu hampir sama seperti skripsi kalau misalnya Bapak Ibu alumni dari Stika Pelatihan Husada. Tapi kalau Bapak Ibu alumni dari kampus-kampus lain, mohon maaf, mungkin belum memahami bagaimana metode yang dimodifikasi di institusi kami. Nah, di Kian ini tidak terlalu ribet. Di sini kita sudah susun ada buku panduannya. Nah, ada apa-apa saja? Mulai dari bab 1, ada halaman judul tentunya ya. Sebelum bab 1 ada halaman judulnya. Kemudian ada lembar persetujuan, ada lembar pengesahan, kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Kemudian di belakangnya ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran semuanya. Kurang lebih bisa menggambarkan Bapak Ibu mengingat kembali skripsi dulu apa-apa saja yang saya buat. Di skripsi dulu bagaimana cara membuatnya. Nah, kita lanjut ke Kian nih. Di Kian itu ada persyaratan Bapak Ibu. Harusnya Bapak Ibu sudah menyelesaikan nih di sini. Sudah menyelesaikan semua praktek profesi pada semua departemen. Sekarang Bapak Ibu sudah menyelesaikan keperawatan dasar, KMB, maternitas, anak, garda kritis, jiwa, gerontik, komunitas keluarga nantinya besok nih. Kemudian manajemen, mata kuliah saya juga. Dan terakhir adalah Kian. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sudah melakukan asuhan keperawatan pada mata kuliah keperawatan keluarga, komunitas dan gerontik. Kemudian Bapak Ibu sudah, jadi semua mata kuliah yang di semester 1 dan semester 2 itu Bapak Ibu sudah pahami atau penuhi. Kemudian, nah ini persyaratan ketiga nih, yang horor nih Bapak Ibu lihat nih. Sudah memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh program studi. Biasanya administrasi yang paling sulit itu adalah satu, masalah dana. Nah, tapi tidak mahal ya. Kalau di skripsi kemarin mahal, kalau di Kian lebih murah sedikit. Oke, proses bimbingannya bagaimana? Nanti di sini ada proses pembimbingnya. Pembimbing pertama, 1, ada pembimbing pendamping tentang penulisan dan kajian teori dan substansi keilmuan. Berarti ada 2 pembimbing ya. Pembimbing 1 untuk konsepnya, terus untuk kajian dan penulisannya itu
serta substansi keilmuan dan pembahasan pada bagian kesenjangan itu pembimbing 2. Kurang lebih hampir sama di skripsi kemarin ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ingat. Kemudian penentuan pembimbingan hampir sama standarnya. Kami punya pembimbing yang ada di sini kurang lebih 6 orang, dan itu semuanya S2. Di sini ada spesialis perawatan jiwa. Jadi kalau yang suka jiwa ada Bu Nelda. Kemudian yang suka gader kritis ada Pak Prio. Yang suka bencana, yang suka keperawatan bencana ada Pak Marwan. Kemudian yang suka keperawatan anak ada Pak Mizwar, dan medical bedah ada Pak Karim. Terakhir kalau yang suka manajemen ada saya. Nah, nanti kita tidak asal sekedar suka pada siapa pembimbingnya, tapi kepada passionnya. Saya lebih cocok melakukan inovasi di bidang manajemen misalnya, karena saya adalah kepala ruangan, karena saya adalah kepala puskesmas, karena saya adalah kabid keperawatan, karena saya adalah dan seterusnya. Jadi yang dilakukan ini atau pengajuan kian ini adalah karena saya adalah ini, sehingga kian ini itu merupakan sesuatu yang benar-benar passion kita. Jadi tidak serta-merta, Pak, kita buatin saja ya, yang penting lulus. Karena itu kan di halaman 3, halaman 4 kian itu, kian ini disusun untuk mendapatkan gelar profesi nurse. Jadi tidak demikian. Harus benar-benar dari passion, sehingga inovasi-inovasi yang Bapak Ibu buat kali ini bisa untuk pengembangan keilmuan yang dari tempat Bapak Ibu bekerja atau berkarya. Itu. Kemudian konsultasi. Nah, kalau dulu skripsi Bapak Ibu jarang berkonsultasi, maka di kian wajib berkonsultasi. Nah, kenapa Bapak Ibu wajib konsultasi? Karena kalau Bapak Ibu tidak konsultasi dengan dosen, maka Bapak Ibu tidak akan tahu bagaimana caranya. Nanti dosen-dosen untuk pembimbing nanti akan saya kasihkan SK pembimbing dan SK penguji. Untuk prosedur pergantian pembimbingan nanti ditetapkan oleh pimpinan institusi di sini. Kebetulan saya sendiri ya. Nanti diusulkan dari koordinator mata kuliah, kebetulan saya sendiri, dan oleh mahasiswa. Ini saya mengusulkan kepada diri sendiri namanya. Kemudian proses penyusunan kian. Nanti mahasiswa menyusun kian dari penerapan praktek. Ya, kalau di sini keperawatan gerontik dan keluarga, tapi Bapak Ibu apapun itu bebas. Seperti yang saya sampaikan pertama. Jadi penerapan praktek keperawatan, baik mulai dari keperawatan dasar, medikal bedah, anak, jiwa, gerontik, bencana, kegawat daruratan, manajemen, dan lain sebagainya. Itu tergantung bagaimana Bapak Ibu mau menerapkan nanti. Kemudian mahasiswa memberikan asuhan keperawatan kurang lebih selama 2 minggu ya. Kalau misalnya kita pemberian asuhan keperawatan itu selama 2 minggu. Tapi kalau misalnya kita mulai dari sekarang, berarti waktu kita masih banyak nih. Kenapa 2 minggu tadi? Karena kian itu kan 2 SKS. Kalau Bapak Ibu lihat praktek Gadar 3 SKS, berarti 3 minggu. Praktek KMB 5 SKS, berarti 5 minggu. Nah, kian itu 2 SKS, jadi 2 minggu. Tapi kita mulai dari sekarang. Sehingga Bapak Ibu sudah punya gambaran dan sudah bisa susun. Dan sudah bisa konsultasi dengan dosen pembimbing masing-masing nanti. Jadi sebentar saya akan kirimkan link untuk pemilihan dosen pembimbing dengan tema yang diambil serta alasan, itu yang paling penting. Dari situ nanti saya akan alasan yang kuat akan saya tetapkan pada dosen tersebut. Tapi kalau alasan tidak kuat atau misalnya memilih Pak Marwan karena Pak Marwan itu ganteng, karena Pak Marwan rambutnya sama kayak orang barat, nah kayak gitu-gitu. Nah, itu berarti atas subjektif ya, bukan objektif. Atau karena Pak Prio, karena Pak Prio begini, Pak Prio begitu. Berarti penilaian subjektif. Itu yang saya abaikan. Tapi karena bidang keilmuan saya di anak, kebetulan saya di ruangan anak, dan S1 saya, penelitian saya tentang keperawatan anak. Jadi sekarang saya ingin memberikan inovasi-inovasi yang lebih pada keperawatan anak.
Itu yang akan saya pertahankan. Jadi Bapak Ibu sudah ada bayangan ya alasan kenapa harus memilih dosen pembimbing. Sebentar saya akan kirimkan linknya. Kemudian ujian. Oh ya, mahasiswa diwajibkan memberikan intervensi keperawatan inovatif. Jadi harus memberikan inovasi. Inovasi apa? Jadi contoh inovasi misalnya kalau KMB itu yang paling sering terapi ini, terapi musik, terapi apa kemarin? Rapid water misalnya, atau misalnya kegawat daruratan, terapi-terapi kegawat daruratan yang bisa diberikan, atau manajemen, inovasi-inovasi apa, misalnya dengan kepemimpinan apa, laissez-faire kah pada orang-orang yang sudah luar biasa, atau misalnya otokratik pada orang-orang yang masih santai-santai, nah kayak gitu contohnya. Kemudian hasil sidang kian itu dinyatakan lulus atau tidak lulus. Jadi nanti ketika pembacaan berita acara kian, nama, saya ambil contoh ya, pada hari ini ini hari apa ya? Hari Senin, tanggal 30 bulan Januari tahun 2023, telah dilakukan ujian karya ilmiah akhirnas, mahasiswa atas nama Ati Sulastri dengan NIM sekian-sekian-sekian, dengan judul kian sekian-sekian-sekian. Kami nyatakan tidak layak untuk tidak mengulang lagi ujian kiannya. Promotor, kopromotor, penguji 1, penguji 2, atau ketua penguji 1, penguji 2, penguji 3, penguji 4. Jadi ada 4 orang penguji. Nah, setelah itu di bawah diketahui oleh ketua stikes, diketahui oleh ketua program studi, disahkan oleh ketua stikes, dan berhak mendapatkan nilai A+++++ dengan nilai 99,999. Contoh. Nah, itu kurang lebih seperti ini ya. Nanti hasilnya dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar nurse. Wah, alhamdulillah. Walaupun UKOM-nya nanti belum pasti. Oke, lanjut. Ujian kian. Ini ada persyaratannya ya Bapak Ibu. Persyaratan ujian. Ujian dapat dilakukan jika mahasiswa sudah menyelesaikan administrasi keuangan. Itu yang paling pertama. Ya, di mana-mana kita kalau mau masuk ke taman wisata, taman bermain kan harus bayar di depan tuh, di loket. Kecuali parkiran, selesai mau keluar baru bayar parkiran. Tapi kalau misalnya kita mau nonton, berarti bayar di depan, baru nonton. Nah, di sini juga sama kebetulan. Sistem manajemennya sama di institusi di Fatir sini. Jadi bayar dulu baru bisa dapat berita acara, format penilaian, dosennya baru boleh bisa membimbing. Kemudian yang kedua, ujian kian dilakukan di kampus Stikes Fatir Husada pada jam kerja dan terbuka untuk mahasiswa dan masyarakat umum. Kecuali ada permintaan khusus dari koordinator-koordinator setiap wilayah. Khusus untuk mahasiswa alih jenjang. Ya, biasa alih spesial ya. Selalu ada spesial-spesialnya. Boleh, biar tidak kaku Pak, kami pengen di sini. Biar kami tidak tegang Pak di kelas, kursi panas. Kadang duduk saja berkeringat padahal di bawah AC. Itu contohnya. Jadi biar dapat angin-angin segar di pinggir pantai dan lain sebagainya, monggo bisa didiskusikan dengan Kaprodi. Saya mengikuti ya sebagai koordinator dan sebagai pimpinan institusi. Kemudian, mahasiswa wajib membuat permohonan ujian kian ke bagian administrasi untuk dibuatkan surat dengan menunjukkan kian yang sudah disahkan oleh pembimbing masing-masing. Kemudian yang berikut, ujian dapat dilakukan 3 hari setelah permohonan diajukan. Jadi setelah Bapak Ibu mengajukan, kita siapkan. Jadi jauh-jauh hari harus disiapkan ya. Setelah ACC dari pembimbing, disiapkan sudah. Pak, saya sudah di ACC dari pembimbing semua, kontrak waktu kepada penguji, selesai kontrak waktu kepada penguji, baru boleh diajukan untuk ujian kian dengan syarat-syarat seperti yang sudah dibaca tadi. Kalau ketentuan penguji kian sama ya, seperti tadi yang sudah disampaikan. Pergantian penguji bisa apabila terhambat non-akademik dengan penguji sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu harus publish hasil publikasinya, hasil inovasinya. Wajib. Jadi publikasi kian ya.
yang dipublikasikan ke jurnal. Sinta minimal 1 sampai 6. Kalau mau Scopus atau internasional, monggo silakan. Tapi biasanya mahal dan susah. Kemudian, ini plagiarisme yang paling penting. Plagiarisme atau plagiat adalah tindakan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri, atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide, gagasan, atau kerja. Ini menurut teori. Jadi berdasarkan faktor kesengajaan, plagiat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu plagiat sengaja yang dilakukan secara sadar dengan tindakan menggunakan atau meminjamkan atau menjiplak karya orang lain berupa ide, gagasan, kalimat, teori tanpa mencantumkan siapa penulisnya. Stres adalah tanpa menulis Van Capo, misalnya. Kemudian, kedua, plagiat tidak sengaja. Plagiat tidak sengaja itu plagiat yang dilakukan oleh seseorang karena ketidaksengajaan atau kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tersebut dalam mengutip. Jadi mungkin ketika dia mengutip, tidak diparafrase dulu. Langsung kutip lurus-lurus, di-copy di artikel atau di buku atau di jurnal, langsung taruh di hasil karya. Itu namanya tidak sengaja atau lupa. Ya bahasa halusnya adalah lupa parafrase, Pak. Nah, itu biasanya bahasa-bahasa halus untuk seorang akademisi. Padahal memang sengaja tidak mau diparafrase, Pak, biar lebih cepat copy paste, jadi satu hasil karya. Nah, itu kurang lebih gambarannya untuk kita ya, agar diketahui. Kemudian, adapun bentuk plagiatnya dalam bentuk penulisan kian ini tidak dibenarkan dan akan dicabut gelar nurse jika terbukti melakukan plagiarisme. Jadi kalau Bu Fadila sudah dapat gelar nurse, kemudian ketika kita submit dan publish hasil karyanya Bu Fadila, namun ketika dicek dicek plagiat, ternyata tingkat plagiatnya di atas 20%, nilai toleransinya minimal 20% atau 15% ya, ternyata lebih dari itu, maka Bu Fadila dianggap gagal dan dicabut lagi gelar nurse-nya. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu sekalian, nanti dibantu, mohon bantuan benar-benar oleh pembimbingnya masing-masing agar menghindari hal-hal demikian. Oke, tata cara. Ini tata cara ya. Kalau tadi kita gambaran secara umum sudah, ini tata cara. Tata cara Bapak Ibu untuk berhak sidang atau sampai dengan final draft untuk diujikan itu dengan kertas HVS 80 gram ukuran A4, tidak F4. Karena kalau F4 itu panjang. Nah, kalau A4 itu pendek, dia lebih imut-imut. Ya, Bu Yusan. Jadi kertasnya pakai A4 yang 80 gram. Pak, kenapa 80 gram? Kenapa tidak yang 10 gram saja? Nah, itu ada standar-standarnya. Nah, tidak boleh bolak-balik. Pak, irit Pak, harus bolak-balik. Biar uangnya yang lain buat konsumsi makan pada saat ujian. Tidak. Jadi tidak disarankan untuk bolak-balik. Kemudian tidak disarankan untuk menggunakan warna merah, dan kertasnya harus A4 yang 80 gram. Itu untuk jenis kertas dan ukurannya. Kemudian sampul dibuat dari kertas buffalo atau linen warna ungu harusnya ya, atau warna biru. Harusnya warna biru nih, biru-biru keunguan, warna logo Fatir. Tapi kemarin saya sempat posting. Jadi ada 5 anak ujian proposal kemarin, 5-5-nya covernya warna beda. Ada yang sampulnya warna merah, ada sampulnya warna kuning, hijau, biru, dan terakhir putih. Jadi kami bingung, ternyata ada pelangi di karya ilmiah Bapak Ibu sekalian. Tidak apa-apa, mungkin karena ketidaktahuan ya. Tapi kalau sekarang sudah disampaikan, dimohonkan lebih paham dan lebih legowo untuk menerima warna ungu. Walaupun warna ini adalah warna menandakan apa nih ya? Saya lupa. Tanda-tanda warna ibu-ibu ya, atau warna emak-emak, warna ungu. Jadi diingat ya, warna ungu ya untuk kertasnya belakang dan depannya buffalo. Kemudian tiap bab diberi pembatas dengan kertas. Jadi bab 1 ada batasnya, kemudian ke bab 2 ada batasnya, kemudian bab 3 ada batasnya. Itu diberi logo nanti, sehingga orang tahu, atau penguji tahu, atau pembaca tahu, oh bab 1-nya ini dibatasi lagi, bab 2-nya ini dibatasi lagi, bab 3-nya sini. Ini untuk pengetikan, ada Times New Roman huruf, jadi tidak pakai huruf yang
macam-macam ya. Yang jelas kita menggunakan huruf Times New Roman, hampir sama kayak skripsi kemarin. Kemudian fontnya ukuran 12. Tidak boleh 16-18, terlalu besar. Nanti kesian. Nanti kiannya tebal kalau pakai ukuran 18. Atau pakai fontnya 10. Nanti susah kita bacanya. Jadi standarnya fontnya 12. Nanti standar-standarnya ada di sini di buku panduan, nanti dibimbing sama pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya. Untuk huruf. Kemudian untuk sampulnya dalam ukuran huruf sama dengan sampul depan. Kemudian untuk gambar tabel itu harus lebih kecil. Jadi tidak boleh pakai 12 juga. Spasi juga 1. Kemudian kalau penulisan bahasa-bahasa spesies atau nama-nama spesies atau bahasa asing itu miring ya. Saya pikir Bapak Ibu sudah tahu semua. Kalau bilangan juga demikian. Jadi dimulai dengan misalnya NaCl 0,50 spasi miligram. Jadi ini kurang lebih apa contoh-contoh. Tapi saya pikir Bapak Ibu sudah paham lah, sudah pernah melewati skripsi dulu. Jadi yang seperti ini tidak perlu secara detail. Kemudian jarak. Nah, jarak spasi ini nih. Jarak spasinya double. Kecuali ada beberapa kayak misalnya tadi tabel, gambar, itu baru spasinya 1, fontnya 11. Kemudian daftar pustaka juga. Nanti ini Bapak Ibu bisa baca lebih detail lagi ya. Cara penulisannya dan dikonsulkan ke pembimbing masing-masing nanti. Ke promotor masing-masing. Awal paragraf. Dimulai pada ketukan ke-6. Jadi ada tabsnya lagi ke dalam. Jadi tidak lurus. Satu paragraf itu ada yang menandakan ke dalam sedikit. Kemudian hurufannya rata kiri kanan. Jadi tidak kayak gambar ular-ular gitu ya di belakangnya itu tuh. Jadi kiri dan kanan itu rata. Kemudian batas tepi ya sama ya. Di atasnya 4, di bawahnya 4, di kirinya di atasnya 4, di bawahnya atas 4, bawah 3, kiri 4, kanan 3. Jadi atas dengan kiri yang mau dijilid itu 4, sedangkan kanan yang di belakang dengan di bawah itu 3 spasinya. Apa ya, spasinya 3 cm dan 4 cm. Jadi 4 4 3 3. Atau kalau Bapak Ibu mau hafal lebih mudah atas bawah berarti 4 3, kiri kanan 4 3 ya. Jadi tidak 3 3 semua, nanti pas dijilid tidak kebaca dong. Gitu. Itu batas tepi dan pengisian ruang. Kemudian subjudul masih ada bold-boldnya, masih ada tebal-tebalnya seperti biasa. Header atau footnote itu ditulis miring. Kemudian penomoran. Nah, kadang Bapak Ibu lupa ya penomoran. Pak, lupa Pak salah print. Jadi kita tidak tahu halaman nomor berapa nih. Waktu kita sebentar ujian, Bu Yusan, tolong buka halaman 9. Dicarilah halaman 9. Ternyata, oh Pak, sorry, lupa kasih nomor di kiannya. Nah, tidak demikian ya. Nah, jadi harus ada nomornya masing-masing. Kalau lupa, ditanyakan ke pembimbingnya, biar diperiksa secara detail. Kemudian, di depan, di halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan lain sebagainya, itu tuh ada penomoran Arab. Angka-angka Arab. Kemudian setelah itu baru angka penomoran biasa nomor 1, 2 dan seterusnya. Jadi kalau sudah di bab 1 baru nomor 1, 2 dan seterusnya. Tapi kalau 1 titik atas, 2 titik atas dan seterusnya. Itu untuk halaman judul sampai dengan belakangan. Ya, ini standarnya. Kemudian gambar-gambar. Nah, gambar-gambar itu jangan lupa Bapak Ibu kasih dengan keterangan gambar. Gambar 2.1. Keterangannya gambar wajah Bapak Antonius Reno Van Capo misalnya. Kalau ada teori-teorinya mungkin ditaruh dengan gambarnya atau konsepnya seperti apa. Nah, itu misalnya begitu. Jadi ada keterangannya ya. Tidak bolong-bolong gambarnya doang. Bila muncul tabelnya doang tanpa ada keterangan. Jadi harus ada tabel 2.1 atau tabel 2.3. Kurang lebih kayak gitu. Jangan sampai lupa lagi ya dalam penyusunan nanti. Kemudian tabel sudah saya 11,
bahasa yang jelas kita pakai bahasa Indonesia ya. Tapi kalau mau tulis pakai bahasa Inggris semuanya no problem. Bahasa Jerman semuanya juga no problem. Silakan. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Boleh mau pakai bahasa asing, boleh mau pakai bahasa Indonesia, tapi harus dipahami nantinya pada saat pertanggungjawaban. Tapi sepertinya kita menggunakan bahasa Indonesia semua ya untuk penulisan karya ilmiah Akhirnars ini. Merujuk pada ini ejaan-ejaan Permendikmas nomor 46 tahun 2009 tentang ejaan yang disempurnakan ya. Nah ini nih, kesalahan yang sering terjadi Bapak Ibu. Kata penghubung misalkan sehingga, koma, sedangkan, koma, selanjutnya tidak boleh digunakan sebagai awal kalimat. Selanjutnya, beban kerja merupakan tata. Nah ini sudah disarankan tidak boleh ada di awal kalimat. Sehingga, sedangkan, selanjutnya. Itu bukan di awal kalimat ya. Oke, berikut. Kata depan misalnya kata pada diletakkan di depan subjek. Jadi kata depan. Di Provinsi Banten tata. Nah, itu di sini contohnya. Awalan ke. Nah, ini saya pikir Bapak Ibu semua sudah paham ya. Sudah nurse semua nih, sudah sarjana semua nih. Jadi ini detailnya, tapi kadang kita lupa ya. Karena terlalu asik mengerjakan 50 halaman sampai dengan hal-hal detail kita lupa. Nah ini ada bagian awalnya untuk penulisan kian. Ada halaman judul. Ada logo-logo semuanya. Ini ada ukuran semua nih. Ada nih. Tulisan stikesnya seperti apa. Logonya seperti apa, berapa. Nah, apalagi kalau sudah eyang-eyang seperti Eyang Haji Lailatul nanti. Nanti Pak, ini maklum sudah tua, jadi logonya tidak sempat kebaca sampai detail. Ini huruf-hurufnya mungkin size-nya, ukurannya tidak sempat karena yang ditulis, yang dibantu adalah kakeknya misalnya. Nah ini tidak ada alasan lagi ya. Minta tolong pembimbing atau minta tolong anak-anak yang anak-anaknya atau sanak keluarganya untuk bisa bantu untuk pengetikan atau lain sebagainya. Judul bebas. Kemudian ada halaman-halaman di sini. Halaman pengesahan, kata pengantar. Setelah kalau sudah selesai itu ada halaman persetujuan publikasi. Terus ada abstraknya juga. Nah, ini isinya nih. Bab 1 pendahuluan, ada latar belakang. Misalnya ini kegawat daruratan sekian-sekian. Keterkaitan peranan keperawatan dalam penanganan kasus ini. Kemudian penerapan evidence base. Kemudian rumusan masalah. Kemudian ada tujuan umum, tujuan khusus. Kemudian ada manfaat teoritis dan praktis. Kemudian ada metode penulisan. Kemudian di bab 2 itu ada tinjauan teori. 2.1 tentang konsep dasar, 2.2 tentang konsep asuhan keperawatan, 2.3 tentang konsep evidence base yang diterapkan itu apa. Kemudian bab 3 tentang laporan kasus dan kelolaan utama. Jadi apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dilakukan. Sama kayak ASCEP gitu ya. Kemudian bab 4 sudah analisis situasi. Jadi apa yang didapatkan dalam menganalisis kasus tersebut. Jadi analisis situasi melihat profil lahan praktek, analisis hasil pengkajian, masalah keperawatan, intervensi apa yang sudah dilakukan, alternatif pemecahan masalahnya seperti apa, itu sudah dijelaskan di bab 4. Kemudian di terakhir di bab 5 penutup, ada kesimpulan dan ada saran. Kemudian setelah ada kesimpulan dan saran, jangan lupa paling terakhir itu ada daftar pustaka dan lampiran-lampirannya. Cara penulisan daftar pustaka sudah ada di sini. Kalau bisa misalnya Bapak Ibu bisa menggunakan Mendeley, lebih bagus lagi menggunakan Mendeley. Tapi kalau misalnya mentok-mentok tidak bisa, minimal menggunakan penomoran yang ada di sini. Jadi ketika Bapak Ibu buka sini langsung ke referen, itu langsung terbaca dengan sendirinya. Jadi kita input pakai insert citasi. Yang kita citasi dari mana. Sehingga yang kita kutip di bab 1 sampai bab 5 itu terbaca di daftar pustakanya. Nah, misalnya kayak gini nih. Ini yang paling standar ya ketika Bapak Ibu buka reference, kemudian di insert citasi. Nah, sini silakan masukin artikel-artikel mana yang Bapak Ibu pilih.
buku kah, jurnal kah, atau proceeding kah, atau dari report. Nah, ini ada banyak sini, tinggal diisi saja. Ini contohnya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau belajar lagi, nanti boleh belajar ke pembimbing masing-masing bagaimana cara membuat ini. Insertasi atau nanti bisa tanya ke Pak Haji Sarjudin juga itu. Kebetulan beliau juga kemarin sempat mempelajari seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Artikel-artikel, referensi-referensinya untuk link-linknya nanti akan saya kirimkan ke grup ya. Semoga Bapak Ibu masih ingat link-link yang pernah saya kirimkan di S1 sehingga di profesi ini bisa dapat lagi. Atau ada beberapa link-link yang ada di sini. Nanti akan saya kirimkan materinya juga sekalian kalau sempat untuk membaca-baca. Ini referensinya. Cara penulisan kutipan. Ini ada yang menggunakan apa style lah, ini di parafrase dan seterusnya dan seterusnya. Ini teorinya. Oke, ini contoh. Tapi yang tertulis, yang tertera itu kurang lebih yang hampir sama kayak di S1 kemarin. Tapi akan saya kirimkan contoh-contohnya sehingga Bapak Ibu bisa refresh kembali sesuatu yang pernah Bapak Ibu kerjakan di S1 sebelumnya. Oke, ini contoh lampirannya, kemudian halaman pernyataan, halaman persetujuan, kemudian halaman pengesahan, kata pengantar, ada daftar ada halaman pernyataan persetujuan untuk dipublish, ada abstraknya. Setelah ini lanjut ke bab 1 dan seterusnya sampai bab 5. Oke. Di situ saja yang bisa saya sampaikan. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk kian ini itu 2 pembimbing dan 2 penguji. Yang diuji nanti 2 orang, yang dibimbing juga nanti 2 orang. Jadi tenang. Aman, damai, dan sejahtera untuk penulisan ini. Kian. Sebentar saya akan kirimkan siapa-siapa pembimbing satunya, siapa-siapa pembimbing 2-nya. Tinggal dipilih saja lewat Google Form sebentar. Kemudian ada alasannya kenapa dipilih. Ya. Itu saja Bapak Ibu, mungkin sesi pertama kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya pikir ini Bapak Ibu nih wajah-wajah penuh tanda tanya. Semoga tidak mempertanyakan terlalu banyak ya, apalagi di jam-jam malam seperti ini nih. Oke, silakan dari siapa dulu? Ya Pak, selamat malam Pak. Oke, selamat malam Bu. Mungkin Pak, kalau perbedaan dari skripsi dan kian tuh, kalau skripsi kan lebih ke penelitian ya Pak ya. Kalau ke kian ini lebih ke intervensi keperawatannya tanpa ada penelitian lebih lanjut kan Pak? Lebih pada perlakuan ya Bu. Tindakan Jadi, keperawatannya. lebih pada tindakan keperawatan atau inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan. Iya, berarti kayak waktu D3 dulu ya Pak ya? Kalau D3 itu adalah aplikasi dari semacam karya asuhan keperawatan. Kalau ini lebih pada inovasi keperawatan berdasarkan literatur-literatur. Jadi Lebih Bapak yang Ibu bisa ditonjolkannya lebih ke intervensinya gitu Pak. betul intervensi apa. Kemudian berdasarkan evidence base, berdasarkan riset-riset. Jadi misalnya riset terbaru di 2021 atau 2020 tentang ini, tentang pasien TB itu dengan menggunakan ini. Maka pada kali ini saya menggunakan seperti ini. Jadi kayak gitu ya. Jurnalnya dilampirkan juga apa tidak Pak? Betul. Jurnal-jurnalnya itu dilampirkan di 1.5 keaslian penelitian. Oh iya Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Pertama sudah Bu Fadilah. Orang kedua siapa lagi?
Ada yang raise hand, Pak, Ibu Ganda, dan Pak Mas Joni Marwan. Oke, Bu Ganda, monggo silakan. Bu Ganda yakin bahwa di Stikes Fatir pembimbing dan pengujinya baik-baik, ya betul Bu? Saya pastikan semuanya baik-baik. Ada pertanyaan berdua? Ibu Ganda silakan bertanya dengan Pak Fans. Oke, ada pertanyaan nih Pak Mas Joni tentang kalau misalnya di puskesmas kami boleh ambil komunitas. Monggo silakan. Kalau mau ambil komunitas boleh, ambil keluarga boleh. Misalnya terapi air hangat pada pasien hipertensi atau misalnya rebusan daun apa? Daun teh hijau ya. Nah, silakan monggo. Kalau misalnya pada pasien apa keluarga atau komunitas ya, Pak Mas Joni, silakan bebas. Atau jahe pada tukak lambung dan seterusnya dan seterusnya. Oke, silakan bertanya. Oh Bu, kita buka suara. Raise hand ya, biar kita bisa buka suaranya. Pak, kalau boleh tahu pembimbing mata kuliah keperawatan komunitas siapa ya Pak ya? Keperawatan komunitas. Kalau keperawatan komunitas ada Pak Karim, ada Pak Marwan, ada Pak Prio, ada Bu Nelda, jiwa komunitas, ada kegawat daruratan di komunitas, ada misalnya KMB di komunitas, atau bisa juga ada manajemen di komunitas. Jadi kita menyesuaikan. Yang jelas spesifikasi yang benar-benar detail untuk perawatan itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Bahwa saya orang manajemen, Bu Nelda orang jiwa, spesialis perawatan jiwa. Nah, kalau Bu Nelda itu benar-benar spesialis perawatan jiwa dan tidak bisa diganggu gugat ya. Memang spesialisnya beliau. Kemudian kayak Pak Mizwar, anak, perawatan anak. Terus Pak Karim, MCAP-nya KMB. Pak Marwan, kegawat daruratan, bencana, kritis, kayak gitu. Jadi bebas. Nanti silakan diajukan saja. Nanti saya ada kasih contoh pemilihan pembimbing 1 siapa, pembimbing 2 siapa, pengujinya siapa. Tidak boleh sama ya pembimbing 1 dan pembimbing 2 dan penguji. Sudah pasti berbeda-beda. Hanya untuk di draft saja. Bu Evi, oke Bu Evi mau bertanya nih ya. Kayaknya tadi Bu Ganda mau bertanya, Pak. Sudah di on mic-nya. Silakan Bu Ganda. Ayo sambil menunggu Bu Ganda. Ini ada pertanyaan dari Bu Evi. Menurut Pak Van lebih sulit pembuatan skripsi atau pembuatan kian? Saya tidak bisa dibuka mood-nya. Oke. Lebih mudah mana nih, skripsi atau kian? Dua-duanya mudah. Kalau semuanya dikerjakan dengan hati, dengan senyuman, dengan penuh kebahagiaan dan penuh pencerahan bahwa gelar nurse saya sudah ada di depan mata. Pasti semuanya kan enak, lebih mudah semuanya. Jadi tidak ada yang sulit sih sebenarnya. Kalau disuruh memilih, Pak, kira-kira lebih sulit mana? Tidak ada yang sulit sih. Kalau kita Kayaknya serius lebih mudah, dan konsul. lebih mudah kian ya Pak ya? Nah, mungkin lebih mudah kian. Mungkin ya. Masing-masing kita punya Karena kan punya pilihan saya sendiri-sendiri. rasa Gimana? di kian itu karena tidak ada pemilihan metodologi penelitian gitu kan, terus
seperti pengujian-pengujian analisa dan sebagainya. Ini lebih cenderung kita ke perawatan itu sendiri gitu. Betul. Kira-kira seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk langsung pada kasus, misalnya hipertensi tadi, prepost. Kita melakukan misalnya dalam artikel atau jurnal 3 hari. Ya berarti hari pertama hipertensinya seperti apa? Sebelum dilakukan. Setelah dilakukan di hari pertama bagaimana? Naik tidak. Kemudian di hari kedua kita lakukan lagi intervensi. Kita cek sebelum dilakukan tekanan darahnya seperti apa. Setelah dilakukan tekanan hari ketiga begitu terus. Jadi cuman menceritakan bagaimana hasilnya. Inovasi-inovasi seperti apa yang sudah dilakukan. Begitu. Benar seperti yang disampaikan tadi gambaran khususnya. Lebih detailnya nanti bisa berdiskusi dengan pembimbing. Oke, ada lagi? Tapi Pak Afan, mohon maaf nih, maksudnya minta agak sedikit dipermudah, maksudnya jangan disamakan dengan reguler. Kita kan, kata Pak Rangga, kita udah Pentium 4, Pak. Oke. Nah, kalau untuk dipersulit, saya pikir tidak. Kalau mahasiswa dari Fatir, alumni Fatir, pasti mereka mengetahui. Gampang-gampang sulit sih sebenarnya lebih tepatnya. Tapi kalau benar dipersulit tidak. Mungkin Pak Haji Raudatul atau mungkin Eyang Lailatul mana nih? Ada nih. Nah, Eyang Lailatul mungkin pasti memahami bagaimana ketika Pentiumnya yang sudah harus pensiun tahun depan, tapi masih bisa menyelesaikan proposal skripsi itu sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi semuanya pasti akan baik-baik saja ya. Pasti akan bahagia. Hanya mungkin keringat dingin pasti akan muncul pada saat ujian, di bawah AC, itu pasti ada. Tidak bisa kita pungkiri ya. Apalagi kayak Bu Ati ketika sangat serius, bahkan ketika kita tanya pun tidak bisa dijawab sama sekali. Bahkan untuk senyum saja sangat berat ya Bu Ati. Nah kayak gitu. Gitu Pak Mas Joni. Ada lagi? Dikasih waktu berapa lama Pak? Oke. Kemungkinan dalam minggu ini saya akan ngedraft SK pembimbingan, sehingga kalau misalnya mulai minggu ini bisa mulai proses pembimbingan. Pak, saya satu minggu dibimbing langsung jadi nih. Gimana nih? Boleh ujian? Boleh, monggo silakan. Kebetulan yang reguler sudah selesai ujian kemarin, hari Sabtu. Itu sudah semuanya 26 orang. Nah, sekarang tinggal alih jenjang saja nih yang belum untuk Kian. Kebetulan Bapak Ibu semuanya sudah punya adik kelas nih, 120 orang yang nurse baru sekarang di semester genap. Jadi jangan sampai tertinggal dan nanti wisudanya barengan sama mereka. Diusahakan lebih cepat. Jadi boleh dari minggu ini, 1-2 minggu nanti saya akan bagikan. Ya semingguan ini kalau misalnya proses pembimbingan berjalan dengan baik, lancar, nanti boleh minta pengajuan ujian. Asalkan syarat-syarat tadi sudah dipenuhi ya. Gitu. Apa namanya? Pengajuan. Umurnya berapa? Oke, ada lagi? Bu Mumun sudah ya? Berarti dikasih waktu sebebas-bebasnya sampai dengan selesai. Sambil mengurus mata kuliah yang lain, sambil buat kiannya. Sambil konsultasi. Boleh konsultasi online. Tidak perlu harus datang terus ke kampus tiap hari. Kasihan Bapak Ibu. Nah, itu kemudahan-kemudahan yang kami berikan. Bapak izin bertanya. Ya, silakan Bu Entin. Yusan, Pak. Oh ya, Bu Yusan, sorry. Ya. Tidak terlihat. Nah. Ya, soalnya kan di semester yang lalu teman-teman itu ada gambaran mengajukan judul dulu, baru mendapatkan pembimbing 1, pembimbing 2. Jadi kita bisa menghubungi langsung by WA gitu. Nah, kalau untuk mekanisme di Kian ini kita seperti mengajukan judul dulu baru dibagi pembimbing atau gimana, Pak? Karena ini judul tidak terlalu ribet. Jadi seperti yang kata Pak Mas Joni tadi, sampaikan bahwa Bapak Ibu langsung saja. Ketika malam ini misalnya saya buat draft pemilihan pembimbing, kemudian alasannya membimbing, kemudian tema yang diangkat, saya pikir itu adalah suatu yang final, kemudian dalam pembagian itu sudah sesuai, masing-masing pembimbingnya sudah sesuai jumlahnya, misalnya dari 44 orang ini,
dibagi 6, 8 kali 6, 4. Iya, ada yang dapat 8, ada yang dapat 7. Semuanya sudah adil, jadi tidak ada ketimpangan, misalnya hanya ada 2 atau 3, maka semuanya kan seperti itu. Ya, mungkin ada yang 7. Iya, 7. Masing-masing pembimbing hanya bisa berhak 7. Jadi yang boleh memilih Pak Marwan 7 orang saja, yang boleh memilih Pak Prio 7 orang saja, yang memilih Pak Karim juga hanya boleh 7 orang saja, yang memilih Pak Mizwar hanya 7 orang saja, yang memilih Bu Nelda 7 orang saja, dan yang memilih saya juga 7 orang saja. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Kalau lebih dan kurangnya, maka saya akan seleksi, setelah aku koordinator mata kuliah akan seleksi. Kira-kira yang lebih tepat dengan alasan yang lebih masuk akal itu siapa? Kemudian kesiapan dan kesigapannya sesuai dengan alasan-alasan itu siapa? Nah, itu yang saya pertimbangkan nantinya. Begitu. Ya, ada lagi? Bu Yusan, Bu Sauna, Bu Hida, Bu Citra. Dari tadi terlalu menikmati nih Bu Citra. Silakan Bu. Nah, Bu Evi baru muncul nih. Gimana Bu Evi? Ayo, sebelum kita tutup, 5 menit lagi, jam 9, kita akhiri. Apakah langsung saja kita eksekusi dengan pembagian, dengan pemilihan-pemilihan nanti? Oke, Bu Citra silakan. Sudah raise hand? Oke, selamat malam Pak. Selamat malam. Izin bertanya Pak, kalau untuk penguji nanti pada saat ujian kian itu ada penguji dari lahan nggak Pak? Tidak ada, Bu. Oh tidak ada ya Pak? Nah, pengujian murni dari 6 penguji itu tadi. Jadi kalau misalnya pembimbing satunya saya, pembimbing 2-nya Pak Marwan, berarti pengujinya selain kami berdua. Kemungkinan begitu Pak ya, Prio, kemungkinan Pak Mizwar, Pak Karim, atau Bu Nelda. Kayak Oh gitu. ya sudah. Ya? Nggak, masalahnya kan kami juga MOU-nya terkendala di MOU, khawatir kalau pakai penguji lahan itu yang kita bingung gitu. Kalau memang nggak ada ya aman berarti Pak. Oke, aman Bu Citra, aman. Selagi masih aman. Aman-aman saja. Lagi Pak. Lagi ya, oke silakan lagi yang kedua. Untuk judul, kita mau ngambil judul itu nggak sesuai harus kita dinas di ruangan mana kan Pak? Iya, bebas. Mengambil judul apa saja bebas, Bu. Yang penting punya inovasi. Ketika kami tanya di ujian kian, apa inovasinya? Nah, setidaknya minimal punya inovasi lah. Ya, baik Bapak, terima kasih. Oke. Papan. Oke, Bu Ganda, silakan. Kedengaran suara saya, Pak? Kedengaran, jelas. Ya. Papan, tadi kan Papan bilang penentuan kian itu karena saya bla 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 bla. Nah, saya mau minta bantuan nih, melambaikan tangan nih, saya melambaikan tangan sama Pak Pan sebagai bosnya kita di sini nih. Karena saya pelaksana di ruang internis. Baiknya kian saya itu yang seperti apa nih menurut Pak Pan? Saya mau minta idenya itu ada membuka masukan maksudnya Pak. Oh, Bu Ganda itu baiknya karena kerjanya kan di ruang interna atau mungkin di ruang anak. Nah kan interna itu kan di sini, sedangkan di sini adanya jiwa, bedah, gadar, anak, manajemen. Kalau ke Pak Fan saya udah nggak sanggup lagi, nanti tiap malam nanya-nanyain terus, palang saya Pak. Konsul tiap malam sampai subuh-subuh, berat ini. Oke. Sebenarnya pertanyaan kayak gini sama seperti pertanyaan semuanya. Nanti ntar Bu Citra juga tanya demikian. Kemudian Bu Hida juga tanya demikian. Bu Sauna juga tanya demikian. Bu Entin juga tanya demikian. Dan semua yang ada di grup ini pasti akan tanya dengan pertanyaan yang sama. Bagusnya saya seperti apa? Bagusnya ketika Bapak Ibu buka Google Scholar atau PubMed, cari penelitian yang paling sering muncul 5 tahun terakhir di ruangan seperti itu, atau tentang keperawatan anak, atau tentang keperawatan gawat darurat, apa-apa saja. Nah, itu yang diangkat inovasi-inovasinya. Itu langkah paling tepat. Oke.
siapapun itu. Buka Google Scholar, lihat artikel 5 tahun terakhir, inovasi apa-apa saja yang mereka bahas, konsulkan kepada pembimbing, misalnya, oh dapatnya tentang anak nih, kayak tadi. Oke, coba konsulkan ke Pak Mizwar. Pak, ini saya dapat 5 tahun terakhir seperti ini. Kira-kira kalau saya ambil judul seperti ini, kira-kira bisa tidak? Dan mungkin ini mengarah ke Pak Mizwar. Nah, kayak gitu. Berarti untuk pemilihan pembimbing, dengan kita melihat di Google Scholar itu Pak, ada gambaran ya? Jadi Betul. kan itu 7 kan, ada 7. Nah ternyata dari Bapak kan menentukan 7. Lebih dari 7 yang mengarah gitu ke Pak Van, atau mungkin lebih 7 ke arah Pak Miswar. Bagaimana nih penyelesaiannya? Pasti rebutan kan? Saya akan menyaring yang alasan paling tepat dan dasarnya paling kuat. Itu yang kita pindahkan ke dosen yang masih berkekurangan atau yang masih 4 atau 5. Nah, kita bulatkan. Jadi semuanya 7 atau 8. Berarti dari sekarang jaga lilin ya, Pak? Boleh di-keep dengan cara apa? Dengan cara baca-baca artikel-artikel nih yang terbaru. Buka artikel 5 tahun terakhir. Itu kalau misalnya jaga lilin ya, untuk memilih dosen. Tapi sebenarnya semua dosen sama. Hanya kita saja yang terlalu ragu, terlalu takut. Ini istilahnya belum bertempur sudah takut duluan nih. Oh iya. Nah, Siap. gitu. Pak, lagi ini maaf agak banyak nih pertanyaannya. Tadi kan dalam hal penulisan angka katanya Bapak itu bilang kan dimulai dari yang mana Pak angkanya itu, sedangkan Bapak tadi bilang kan di Romawi ya, angka Romawi. Nah, yang angka non Romawi itu dimulai yang dari mana Pak? Soalnya kita gagap nih dalam mengetik ini, terus terang aja nih. Nggak ada bala bantuan. Di halaman pendahuluan, Ya. cover depan, sampai dengan di daftar isi dan lembar-lembar abstrak itu, yang bagian depan itu sebelum ke bab 1, kalau bab 1 jelas ya, nomornya 1. Tapi di halaman paling pertama, cover itu kan harusnya nomornya 1 kemudian titik atas. 1 yang kayak huruf I. Tapi kan itu tidak dimunculkan di halaman pertama. Di halaman kedua baru 2 titik I, 3 titik I, 4 yang ini I gitu. Itu dari halaman depan sampai dengan kata pengantar daftar isi semua sampai di sebelum bab 1. Bab 1 baru mulai nomor 1 sampai dengan di daftar pustaka tuh nomor kesekian. Lampiran-lampiran belakang nomornya beda lagi. Pak, bisa nggak kita mengajukan judul itu lebih dari 1? Boleh, 10 juga boleh, Bu. Silakan. Nah, boleh 10, boleh 5, boleh 2, boleh hanya 1 saja tapi sudah cukup detail dan mendalam. Bebas. Pengajuan mulai kapan, Pak? Mulai malam ini boleh. Sebentar saya akan kirimkan linknya. Ya, Bu Ati ya. Mulai malam ini ya. Langsung ACC ya, Pak? Langsung pembagian pembimbing. Jadi kalau misalnya malam ini semuanya 44 sudah ada pengajuan pembimbing, SK-nya mungkin 2-3 hari sudah keluar nih, SK pembimbingan. Berarti sudah mulai proses pembimbingan. 1 minggu bimbingan, minggu depan sudah ujian nih. Diusahakan 1 minggu langsung jadi, Pak. Bisa. Berarti minggu kedua langsung itu ya? Langsung ujian ya? Berarti gerontik yang lain nggak usah dilanjut ya, Pak? Tetap. Langsung kian aja. Mata kuliah itu beda-beda luarannya. Tetap melanjutkan yang lain sambil mengerjakan kian. Jangan lupa ada manajemen nih. Selesai ini saya pengen bahas manajemen sedikit nih. Bapak mau ngasih ke manajemen? Maksudnya ini kata penghantarnya sebelum state manajemen apa bagaimana, Pak? Kalau ini masih di stase kian. Kebetulan di semester 2 mata kuliah saya 2, kian dan manajemen. Jadi selesai kian ini kita sudah mulai bahas tentang manajemen nih. Apa nih yang harus kita buat? Lanjut, Pak. Lanjut. Terima Siapa kasih. lagi? Terima kasih Bu Ganda. Ada lagi? Bu Citra sudah. Bu Ganda sudah, Bu Yusan sudah, Pak Mas Joni sudah. Yang lain belum nih? Bapak mau tanya terakhir mungkin. Nah, Bu Antin silakan. Pak Van. Iya, silakan. Pak, kalau untuk 44 orang,
Kenapa Bu 44 orang? Itu idealnya untuk ujian kian itu kira-kira memerlukan waktu berapa hari, Pak? 2 hari, 1,5 hari atau gimana? 44 orang. Kalau 1 hari 10 orang, berarti 4 hari. Misal dari jam 8 sampai jam 12 kira-kira berapa orang? Nanti Jam istirahat 8 sampai jam 12 4 orang. Oh, jam 8 sampai jam 12 4 orang. 1 orang 1 jam kita padatkan. Oke. Nanti dimulai lagi jam 2 Jam sampai 1 sampai jam 8 malam misalnya. Berarti berapa tuh? Pokoknya 1 orang 1 jam, Bu. 7, 11. 1 orang jam. 1 orang 1 jam kita maksimalkan. Mungkin dikasih jeda buat penguji untuk menarik nafas sejenak, menghempaskan nafas ketika di dalam ruang ujian sejenak. Mungkin ya dipotong-potong 5-10 menit lah. Atau misalnya tarik kereta dulu bagi dosen yang punya kereta, punya stasiun. Ya, soalnya kan ini kenapa kita tanyakan, teman-teman yang dari jalur selatan itu ingin bareng dengan kita gitu, Pak. Jadi memberikan waktu mereka perjalanan untuk ke arah antara Tangerang sama Serang. Jadi biar posisinya itu nanti bareng-bareng gitu, Pak. Oke. Jadi ini atas dasar jalur selatan dan jalur utara ya. Iya, betul. Iya, karena dengan biar efisien waktu, biaya, dan teman-teman biar lebih rileks gitu, Pak. Maksudnya seperti itu. Boleh. Diatur saja, dikornir saja mana baiknya. Kalau Oke. sehari 10, pagi 4, siangnya 6, selesai jam 7 atau jam 8 boleh. Berarti 10 tuh sehari. Berarti 4 hari. Jumlah dari 44 peserta. Nggak bisa kurang, Pak, waktunya. Bisa 3 hari. Berarti sampai jam 12 malam. Sama seperti skripsi sebelumnya. Iya, waktu itu kan sempat hampir jam 11 tuh, Pak. Iya, kalau sama Bu Ganda itu dulu sama Bu Ganda dan teman-teman dari RSDP itu sampai jam berapa? Jam 1, jam 2 ya? Bu Mumun, Wati. Itu jam 11 selesainya. Jam 11. Bisa diatur. Kalau sampai jam 11 tuh kurang lebih berarti 11 jam berarti ya? Iya. Jam 1 sampai jam 11, kemudian paginya 4, berarti 15 orang. Tapi tanpa jeda, tanpa istirahat ya. Tapi kita bisa modif beda ruangan. Oh, iya. Bagi 2 ruangan. Iya. Mungkin dimodif dengan beda ruangan gitu, Pak ya, disatukan dengan sesuai pembimbingnya, satu paket dengan pembimbing siapa gitu. Iya, itu berarti bisa 2 hari full. Iya, oke. Iya. Terima kasih, Pak, solusinya. Bisa. Atau mau ambil cuti nih buat ujian 2 hari kian untuk 44 orang. Kayaknya kalau ujiannya di mana? Di Danau Toba. Ke Kupang. Katanya atau di Flores Island di Labuan Bajo. Iya, katanya mau menghadiri di Bali, saya mau di Bali, Pak. Menghadiri pernikahan Pak Afan katanya. Jangan dulu nikah, Bu, kasihan nanti ibu-ibunya terlantar kalau saya nikah. Iya, tidak sempat diurus nanti. Di Bali aja, saya mau di Bali lah. Bebas, nanti boleh diatur ya. Ada lagi? Mungkin yang lain kalau saya cukup. Oke, terima kasih. Untuk biaya, Pak, gimana, Pak? Untuk biaya RAB-nya nanti saya akan kirimkan ya. Kurang lebih hampir sama, 2.500.000. Saya ambil RAB-nya berdasarkan PMK, Peraturan Menteri Keuangan di tahun 2022 kemarin untuk 2023. Biaya pembimbing, biaya penguji, kemudian ATK-nya sedikit, mungkin 50-100.000, kemudian persentase yayasan sama persentase panitiaan. Sudah itu saja. Tidak ada rap-rap lainnya selain proses pembimbingan dan ada untuk luaran dari hasil karya kita. Itu saja sih. Tidak terlalu banyak-banyak. Jadi mungkin biayanya masih sama. Kalau PMK-nya belum berubah banyak karena kemarin PMK 2021 untuk 2022, sekarang hampir sama juga PMK 2022 untuk 2023. Kurang lebih biayanya 2,5 juta. Kalau tidak ada perubahan, ya masih 2,5 juta. Lebih murah dari skripsi kemarin ya. 5, Pak. Berarti bayar kian dulu ya, Pak, baru bayar yang bayar 20 wisuda. Juta. Ya. Iya, bayar kian dulu baru bayar wisuda. Kian dulu. Nah, kalau wisuda berapa, Pak? Kalau biaya wisuda berapa, Pak? Lebih mahal nggak?
Kalau biaya Kalau wisuda tentunya lebih mahal. lebih mahal. Oh, Iya. berarti kian dibayar, wisuda nggak usah bayar, tapi bisa wisuda dulu ya Pak. Nanti dicicil bayaran wisudanya. Bisa, nanti ijazahnya juga nanti dicicil Bu, kita kasih. Jadi kasih ijazah dulu setengahnya, kemudian Mantap. transkripnya nyusul. Bisa. Kita Cakep, bisa modifikasi. cakep. Tapi kan pengajuan untuk kenaikan pangkat dan jabatan, kalau saya tidak salah, harus ada ijazah dan transkrip ya. Berarti dua-duanya harus dibayar itu. Oke, ada lagi. Bapak dikirim ya yang tadi disampaikan. Apanya nih yang dikirim nih? Tadi presentasi PPT. Nanti biar di-print sama teman-teman sama draft RAB-nya. Oh, saya sudah kirimkan ke Bu Santi. Mana Bu Santi? Bu Santi? Santi Hudron. Bu Santi di mana Bu Santi nih? Oke, nanti saya kirimkan langsung di ini di grup. Bu Santi ada, cuman kayaknya lagi istirahat nih. Sudah malam, biasa lagi capek mungkin baru pulang dinas. Nah, nanti sudah saya kirimkan ke Bu Santi, tapi sebentar saya akan kirimkan lagi ke grup besar kita. Buku panduan ini saya belum revisi sebenarnya. Dari yang tahun kemarin ada beberapa perubahan-perubahan, namun ya kita gunakan seadanya karena itu cuma buku panduan saja. Teknis lebih detailnya saya pikir teman-teman dosen cukup memahami untuk teknisnya, penulisannya dan lain sebagainya. Jadi kalaupun misalnya ada kesalahan, ya itu kesalahan bersama pembimbing dan penguji, termasuk koordinator mata kuliah. Tapi bukan kesalahan berada pada Kaprodi dan Ketua Stikes ya, karena yang menyusun itu adalah Kaprodi dan Ketua Stikes. Jadi ya kesalahan tetap pada oknum-oknum yang sama-sama itu juga. No problem, tidak apa-apa. Nanti kita dalam proses pembimbingan saja kita revisi atau perbaikan. Akan saya kirimkan lagi, teruskan ke grup ya. Sebentar, selesai ini bersama link pemilihan pembimbing 1, 2 dan penguji nanti. Ada lagi? Novi Haryanto Pak, kayaknya masih penasaran, ada yang mau ditanyakan? Silakan Mas Novi. Novi Haryanto. Ya, selamat malam Pak. Oke, selamat malam Pak. Selamat malam teman-teman semua. Malam Pak Novi. Ya, saya tuh udah nemuin judul, makanya saya mau nanya link pembimbingnya. Paling sih itu aja Pak, saya cuma nanya mau link pembimbingnya, karena dari tadi saya udah ngantongin judul, dan saya pikir ini judulnya. Keren. Makanya Boleh saya tahu judulnya apa nih Pak? Boleh disampaikan di grup? Jangan, Pak. Sekarang? Jangan Pak, nanti aja japri Pak. Japri ya? Pak, sudah ada ternyata ya tema-temanya nih, bagus. Udah ada bayangan. Jadi saya berkaitan dengan skripsi saya yang kemarin, jadi masih satu jalur ke situ, jadi biar nggak lepas tadi. Nanti kemungkinan sih medical bedah kalau saya ambil ya. Oke, berarti yang Pak Karim sudah satu ya, medical bedah ya, kelanjutan dari skripsi kemarin. Ya. Langsung inden ya. Ada inden 2 Pak kayaknya tadi. Oke, sudah mulai inden-inden ya. Inden 3 Pak. Oke, siap Pak Novi, masih ada lagi rekan-rekan lain Bapak Ibu sebelum kita beralih ke mata kuliah selanjutnya? Oh, itu tadi Pak yang tentang biaya administrasinya. Berarti tadi kan Bapak bilang ijazahnya nyusul, nggak apa-apa Pak, saya ijazah dicicil juga nggak apa-apa Pak. Yang penting lulus dulu. Fotokopiannya apa nggak apa-apa, fotokopian saya pinjam dulu dah gitu. Kita sudah banyak nih menampung ini ijazah dan fotokopian di akademik kita nih. Jadi memang dari masa kepemimpinan yang lama dikasih PR buat kepemimpinan yang baru nih, memang saya banyak PR sih yang harus diselesaikan dari kepemimpinan yang lama, sehingga memang saya harus ambil S2 administrasi dan S3 juga administrasi. Jadi ambil dua pendidikan hanya untuk menyelesaikan administrasi yang ada di institusi ini sebenarnya. Nah, jadi harapan saya mungkin keluhan-keluhan dari kepemimpinan sebelumnya saya bisa meminimalisir kalau saya tidak bisa menghapus semuanya. Itu saja sih Pak Novi. Jadi mungkin kalau cicilan-cicilan ijazah dulu atau transkrip dulu sepertinya keberatan. Keberatan di institusi dan keberatan di yayasan. Mohon dimaklumi. Ya, nggak apa-apa Pak. Ya, Oke, makasih Pak. Oke. Ada lagi?
Oke, kalau tidak ada, kita 5 menit berdiskusi tentang manajemen, boleh? Ya Pak, silakan Pak. Wah, diam-diam ternyata ada yang japri ya ke sini ya. Kita lagi asik bahas di sini, ternyata di HP saya penuh nih tentang pemilihan HP, bunyi-bunyi terus dari tadi nih. Oke, Bapak Ibu, bagaimana kita membahas tentang ini? Tentang manajemen keperawatan. Kebetulan mata kuliahnya di mata kuliah di semester 2 dan kebetulan juga koordinator mata kuliahnya adalah saya sendiri. Apa yang mau Bapak Ibu lakukan untuk mata kuliah ini? Apakah berpraktek 2 minggu, kemudian susun pasien baru masuk, discharge planning, pasien pulang, atau inovasi-inovasi apa, evidence based apa yang Bapak Ibu mau lakukan? Kalau saya punya tawaran, sebenarnya hanya literatur review dari dua buku saya. Jadi kebetulan buku kami ada kurang lebih 8 tema, 8 judul. Nah, silakan Bapak Ibu ambil 2 dari 8 judul itu, diambil 2 judul, kemudian direview lalu menceritakan dari dua tulisan itu apa yang membedakan, terus metode apa yang digunakan, terus isi konten dan lain sebagainya. Kebetulan buku-buku dosen-dosen di sini juga masih cukup banyak untuk direview, sehingga dari situ nanti kami di institusi bisa memanage dan mengembangkan dari masukan-masukan atau dari review-review Bapak Ibu sekalian. Kalau itu saya seperti itu sih tawaran. Tapi kalau misalnya dari Bapak Ibu ada masukan dan saran lainnya, monggo silakan. Halo. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas. Belum mengerti Pak, untuk stase manajemen kita apa yang dilakukan Pak nanti, mengarahnya ke mana, apa ngambil status tentang kemanajemen apanya gitu, apa Pak, gimana, belum paham. Oke, saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian dulu untuk manajemen nih. Apa permintaan Bapak Ibu semuanya? Sebelum saya memberikan opsi dari institusi. Halo. Iya Pak. Oke, PR ya. Sambil kita menyelesaikan ini, saya berikan PR kepada Bapak Ibu sekalian. Kita akan bertemu lagi, nanti saya akan hubungi Bu Yusan untuk berdiskusi tentang kian. Kalau misalnya tidak ada, maka saya akan kirimkan buku panduan. Berarti kita menjalankan praktek seperti sebagaimana mestinya untuk mata kuliah manajemen itu sendiri ya. Oke, Bu Yusan dan teman-teman. Kayaknya pada ngebul kian Pak. Lagi fokus kian semuanya, oke. Masih stay di 44 peserta, tapi ini masih stay di kian. Jadi ini kita menyelesaikan dulu stase kirontik, komunitas, maternitas, terus nanti
ada manajemen ya Pak ya? Betul. Oke. Terus sembari berjalan di 3 stase tersebut, kita ada jadwal untuk ujian akhir kian tersebut ya Pak ya? Betul. Berarti beriringan dengan nanti ada UKOM ya Pak? Karena di Betul. Maret itu ada jadwal UKOM-NES ya? Untuk Maret, ya, untuk tryout dan untuk UKOM ya. Ya, ya. Oke. Ada yang kurang jelas nggak teman-teman sebelum diakhiri materi penjelasan oleh Pak Ovan? Oke, sudah ya? Sudah jelas? Insya Allah Pak. Oke, kalau sudah jelas, saya atas nama pimpinan Prodi selaku koordinator mata kuliah karya ilmiah Kirners mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu untuk menikmati karya ilmiah Kirners bersama dengan tema-tema yang sudah ada dan para pembimbing yang sudah didraftkan. Semoga penjelasan saya hari ini cukup bagi Bapak Ibu. Untuk informasi lebih detail dan lebih lanjut, Bapak Ibu boleh bertanya kepada pembimbing masing-masing, baik pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Kalaupun misalnya belum dapat diselesaikan, monggo silakan japri ke saya, atau kita melakukan meeting lagi selaku koordinator mata kuliah. Kalau misalnya belum bisa diselesaikan juga, saya akan mengundang ketua program studi untuk membantu menyelesaikan saya di mata kuliah karya ilmiah Kirners ini. Itu saja segala kekurangan dan kesalahan saya pada malam hari ini, baik ucapan, kata-kata, tutur kata, kelakuan, dan tindakan dan lain sebagainya yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu, saya mohon dimaafkan. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Salam. Santi Om. Terima kasih Budaya, Pak Afan. salam kebajikan. Selamat malam. Selamat malam Malam, juga. Pak. Izin live ya. Iya Ibu, terima kasih. Mangga Teman- semuanya. Assalamualaikum. Salam. Ada yang kurang jelas nggak yang tadi disampaikan teman-teman? Cukup. Cukup, berarti sudah mulai nyusun judul nih Teh Fadila. Aduh, Munyer teh. mic-nya mati. Coba itu Teh Citra katanya mic-nya mati, Teh Fadila tak jadiin co-host kan? Hah? Itu Teh Citra pengen diskusi, mic-nya mati katanya. Coba nyalain. Teh Citra. Orang mic-nya tak nyalain semua pada. Silakan diskusi bebas. Ini tutup dulu aja teh ininya apa? Itu punya siapa? Share screen siapa sih ini? Nggak bisa ngomong. Itu mas screen-nya bukan punya Yeni. Ini siapa? Oh, udah tuh. Udah ya? Bisa kan? Udah bisa. Teh Mumun bisa ngomong nggak? Masih di mute jadinya, nggak ngomong atuh. Lah iyanya, orang di mute dari dianya. Bu. Halo. Ya, baru bisa nyala akhirnya. Saya mah. Aduh. Sekarang bisa tuh. Iya nih. Ini siapa yang ngerjain sih? Yang ngerjain, Bu. Baru bisa ada suara. Tadi mau ngomong susah. Baru bisa. Nggak apa-apa Bisa sebenarnya dibuka setelah selesai, guys. Aduh, dari tadi mau ngomong nggak bisa. Bener, sama teh. Makanya saya nulis di situ protes. Oh, iya.
TNI. Bu Haji bikin rangkuman nggak Bu Haji? Soalnya saya baru Ada masuk apa tadi di ini? jalan Bu Haji. Nanti dikirim ya yang dari Papan. Formatnya yang Kian. Kalau nggak di-unmute nanti suaranya suka berisik. Makanya dimatiin dulu kali ya Bu Yusan ya. Saya izin live dulu ya. Izin ya, live ya. Udah selesai kan? Keluar dulu ya. Izin live juga ya. Assalamualaikum. Bisa keluar ya. Assalamualaikum. Sing beda mah tangan kan ya. Emang udah foto bersama ya? Foto sendiri aja, Pak. Mohon Pak Fahmi pengen foto tuh. Pengen Ketinggalan fotonya Fahmi. Fahmi ketinggalan ketiduran ya. Awalnya berangkat yang pusat Mas. Hari jam 6 sampai jam tengah 8 bisa. Maksudnya saya lagi bawa mobil. Woi, Kiannya ke Bali. Siap-siap tuh. Bapak yang sudah punya bayangan bikin Kian bagaimana tuh, ceritain dong. Nah, Joni itu. Halo Pak Haji. Iya, Halo Bang Haji Sarikin. Semangat dorong. Ayo semangat dorong. Ada jasa Kian Keluar kan? ya. Mumun izin udah keluar ya. beres. Mumin udah beres. Normal 93 bulannya. Halo. Keluar ya, izin ya, Lep. Izin keluar ya, Bu. Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya udahlah, izin keluarlah. Banyak masih ada pekerjaan. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya keluar. Teh Jija, udah punya judul? Teh Jija milih siapa pembimbingnya? Senyum aja Teh Jija. Milih Pak Karim. Ya karena anak itu. Jangan lupa absen ya. Devi udah absen belum? Bah, Zatunisa. Umurnya 24 ya. Laki-laki. Pekerjaan KTP-nya apa? Kampung Laban. Kampung Laban Cicuk. Kayak anak saya. Pendaftaran Pantarlih. Persyaratan perlengkapan. Persyaratan
Syarat pendaftaran. Nanti ada sirupnya ya. Badan golongan darah apa? B. Teman-teman, saya tutup ya. Terima kasih. Jangan lupa ngisi absen sesuai Google Form.